Hai Sobat BMKG, musim siklon tropis di wilayah selatan Indonesia telah tiba. Ini artinya dalam beberapa bulan ke depan, potensi pembentukan siklon tropis akan lebih besar. Musim siklon selatan tahun ini diawali dengan munculnya siklon tropis Pedi di Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa sejak 22 November 2021 pukul 06 UTC. Pernahkah Sobat memperhatikan lintasan pergerakan siklon tropis? Fakta menunjukkan bahwa ternyata siklon tropis hampir selalu bergerak menjauhi wilayah Indonesia menuju utara jika terbentuk di perairan utara Indonesia atau ke selatan jika terbentuk di perairan selatan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Begini ceritanya. Di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan lebih dari 63 km per jam. Data lintasan pergerakan siklon tropis di seluruh dunia menunjukkan hampir seluruhnya bergerak menjauhi garis khatulistiwa, sehingga bisa dikatakan wilayah yang berada di dekat garis khatulistiwa seperti Sumatera bagian tengah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat dan Papua merupakan wilayah yang aman dari siklon tropis. Siklon tropis seperti enggan mendekat ke khatulistiwa ternyata disebabkan adanya sebuah gaya akibat bumi berotasi dan bentuknya bulat yang biasa disebut gaya Coriolis. Gaya Coriolis muncul akibat adanya pengaruh dari rotasi bumi. Hal ini dikarenakan bumi berputar lebih cepat di khatulistiwa daripada di kutub. Diameter bumi lebih lebar di wilayah khatulistiwa, sehingga untuk melakukan rotasi dalam satu periode 24 jam, daerah khatulistiwa berpacu hampir 1.600 km atau 1.000 mil per jam. Di dekat kutub, bumi berputar dengan kecepatan 0,00008 km atau 0,00005 mil per jam, seperti kincir air. Perbedaan kecepatan itulah yang menghasilkan efek Coriolis dan ditemukan pertama kali oleh ahli matematika Prancis Gaspard Gustave de Coriolis yang mempelajari transfer energi dalam sistem berputar. Berikut ilustrasi singkat agar sobat mudah memahaminya. Sebagai contoh, A berdiri di khatulistiwa dan A ingin melempar bola ke B yang ada di tengah Amerika Utara. Jika A melempar bola dalam garis lurus, bola akan tampak mendarat di sebelah kanan B, karena B bergerak lebih lambat dan tidak mengejar. Sekarang mari kita berpura-pura A berdiri di kutub utara. Saat A melempar bola ke B, bola itu akan muncul lagi di sebelah kanannya. Tapi kali ini, B bergerak lebih cepat dari A dan bergerak di depan bola. Pembelokan yang tampak ini disebut efek Coriolis. Jika ada fluids atau massa udara yang bergerak melintasi area yang luas, mereka tampak membelok ke kanan, di belahan bumi utara. Efek Coriolis berperilaku sebaliknya di belahan bumi selatan, di mana arus tampak membelok ke kiri. Sobat BMKG, perlu diketahui walaupun lintasan siklon tropis umumnya menjauhi wilayah ekuator karena pengaruh dari efek Coriolis, beberapa kasus siklon tropis pernah terjadi dekat wilayah ekuator dikarenakan pengaruh interaksi dinamika atmosfer yang kompleks. Siklon tropis yang pernah mendekati wilayah Indonesia antara 5 derajat hingga 10 derajat lintang selatan dan 5 derajat hingga 10 derajat lintang utara, antara lain siklon tropis Tropical Storm Gregg pada Desember 1996, Tropical Storm Hilda pada Januari 1999, Taifun Fami pada Desember 2001, siklon tropis Dahlia pada 30 November hingga 2 Desember 2017, siklon tropis Cempaka pada 27 November hingga 1 Desember 2017, siklon tropis Lili pada 9 Mei 2019, dan siklon tropis Roja pada April 2021. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa wilayah dekat ekuator termasuk Indonesia umumnya tidak dilalui lintasan siklon tropis, namun bukan berarti kondisi cuaca di wilayah Indonesia tidak terpengaruh oleh keberadaan siklon tropis.
Siklon tropis yang berada dekat dengan wilayah Indonesia memberikan dampak tidak langsung berupa cuaca buruk, antara lain hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, dan gelombang tinggi. Hal ini dikarenakan siklon tropis memicu faktor skala sinoptik di wilayah sekitarnya, yang dapat membentuk daerah konvergen maupun menginduksi peningkatan kecepatan angin permukaan di darat maupun laut. Lalu bagaimana prospek cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kami himbau sobat untuk terus memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id. Sobat juga dapat mengikuti akun media sosial kami di @infobmkg. Pastikan sobat telah mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store ataupun Play Store. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center di 196. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Saya Marlin Dinata. Sampai jumpa.